orang-orang Madinah itu mereka sholat tarawehnya itu 36 rakaat. Bahkan Abdurrahman Al-Aswad itu menyebutnya 40 rakaat sholat taraweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan selain identik dengan puasa, Allah tawarkan menghidupkan malam-malam Ramadan, salah satunya dengan salat taraweh. Maka Ramadan kita, terutama menghidupkan malamnya, berhasil dan tidaknya kalau kita juga persiapan ilmu tentang apa itu salat taraweh. Taraweh itu maknanya sebenarnya istirahat. Biasanya dulu para sahabat itu kalau salat taraweh dapat 2 kali salam, berarti 4 rakaat, mereka istirahat. Kalau orang-orang Mekah kemudian mereka tawaf dulu, dan kemudian di Indonesia biasanya diisi dengan doa-doa ya. Doa-doanya tergantung, biasanya ada doa yang panjang, doa yang pendek. Salah satunya biasanya di antara sela-sela sholat itu, habis salam Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu untuk apa? Untuk mengisi yang dulu para sahabat itu melakukannya karena di Masjidil Haram dengan kemudian tawaf. Kita akan membincangkan setelah ini apa tata cara sholat taraweh, bagaimana tata cara sholat taraweh yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah yang sampai kepada kita lewat beberapa hadis Nabi. Yang pertama, bilangan rakaat taraweh itu lewat satu riwayat Bukhari Muslim, yaitu 11 rakaat. Ada sebuah hadis mengatakan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan, Rasulullah itu tidak pernah menambah ya ketika sholat taraweh itu lebih dari 11 rakaat. Jadi oleh karenanya ada yang menggunakan sebuah hitungan sholat tarawehnya itu yaitu 8 rakaat taraweh dan kemudian ditambah kemudian 3 rakaat sholat witir, sehingga jumlahnya itu 11 rakaat. Ada yang mengatakan, ada satu riwayat, ada Rasulullah itu sholat tarawehnya 20 rakaat, yang biasanya kemudian ditambah witir 1 atau 3 sehingga berjumlah 23 rakaat. Bahkan ada hadis riwayat Abu Dawud, orang-orang Madinah, yaitu amalan ahlul Madinah, itu mereka sholat tarawehnya itu 36 rakaat. Untuk apa? Untuk mengimbangi sahabat-sahabatnya yang di Mekah, yang di sela-sela kemudian taraweh atau istirahat sejenak di antara 4 rakaat sholat taraweh dengan tawaf itu, mereka kemudian sholat taraweh 36 rakaat. Bahkan Abdurrahman Al-Aswad itu menyebutnya 40 rakaat sholat taraweh. Bahkan digambarkan Ahmad bin Hambal itu melaksanakan sholat taraweh dan beliau mengatakan bilangannya tidak terhingga. Ini yang saya kira penting kita ketahui. Sholat taraweh itu sesungguhnya, walaupun Rasulullah mengatakan dalam banyak riwayat, ada yang mengatakan 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, 40 rakaat, atau bahkan tidak terhitung. Rakaat taraweh itu minimal 2 rakaat. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua mungkin karena pekerjaan sangat lelah, tidak sempat taraweh 8 rakaat, jangan ditinggalkan semua. Minimal 2 rakaat kita sholat taraweh. Artinya apa? Jangan yang tidak kita bisa lakukan secara sempurna itu kita tinggalkan secara keseluruhan. Bahkan dalam Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rusdi mengatakan, Ibnu Rus mengatakan, ini masalah afdoliyah saja, masalah keutamaan saja. Semakin banyak kita melakukan rakaat bilangan tarawehnya juga tentunya akan semakin baik, karena ini masalah afdoliyah, disesuaikan saja.
tergantung lingkungannya, siapa makmumnya. Jangan memaksakan kalau kita berjamaah langsung 20 rakaat, ditanya yang paling nyaman dan sebagainya. Itu saya kira kearifan yang diajarkan kita dalam beragama. Bagaimana caranya melaksanakannya yang 28, 36, bahkan 40. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu masna wasna. Jadi sholat tarawih itu secara umum sholat sunnah Nabi itu adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi ada riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat tarawih itu kemudian 11 rakaat. Jadi sholat itu 11 rakaat. Kemudian digambarkan di situ Rasulullah sholat 4 rakaat 1 salam. Dan kata Aisyah, jangan engkau tanya seberapa panjang Rasulullah membaca ayatnya dan seberapa bagus bacaannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan 4 rakaat yang kedua, dan Aisyah juga bertanya, jangan kau bayangkan, jangan kau tanyakan seberapa panjang ayat yang dibaca dan kemudian berapa bagusnya. Ini baru kemudian melanjutkan dengan 3 rakaat untuk sholat witir. Jadi 2 rakaat 1 salam dibolehkan. Lewat riwayat Aisyah 4 rakaat juga 1 salam dibolehkan. Yang kemudian merugi walaupun ini sunnah adalah orang-orang yang kemudian meninggalkan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Karena Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya salah satunya dengan sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, rawahu Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, barang siapa kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan sholat sunnah di bulan Ramadan, maka dihitung sama dengan dia sedang mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Dan adapun yang ini yang biasanya ditanyakan ya, bagaimana cara kemudian tata cara niat sholat tarawih. Jadi kalau 2 rakaat berarti usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau sahabat-sahabatku jadi imam, ditinggal diganti imaman lillahi ta'ala. Dan kalau kemudian 4 rakaat diganti usolli sunat tarawih arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Adapun salat witir tinggal diganti niatnya usolli sholatal witri. Kemudian tinggal tergantung rakaatan atau salasa rakaatin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itulah beberapa catatan tentang tata cara sholat tarawih. Saya yakin sahabat-sahabatku sudah tahu karena setiap tahun kemudian melaksanakannya. Ini hanya sekedar mengingatkan. Semoga tahun ini kita bisa memaksimalkan, menghidupkan malam-malam Ramadan kita, salah satunya dengan mengerjakan sholat sunnah taraweh yang hukumnya adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.